Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikin, NPM 1812532. Dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Saya mahasiswa dari IAIN NU Mitra Lampung atau Institut Agama Islam Ma'arif NU Mitra Lampung. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah bimbingan konseling, di mana saya kebagian materi asas-asas bimbingan konseling. Di sini saya dibagi menjadi dua, yaitu saya dan rekan saya yaitu Mbak Nopi Arianti. Di sini kita bahas aja langsung untuk pengertian asas bimbingan konseling. Apa sih sebenarnya asas bimbingan konseling itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas itu berarti dasar. Akan tetapi untuk asas pengertian di sini bukan dasar, tetapi yaitu adalah rukun. Jadi asas bimbingan dan konseling ini berarti adalah rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang guru, pembimbing atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan konseling. Setiap kegiatan kadang-kadang ada asas yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dalam layanan atau kegiatan bimbingan konseling, ada asas yang dijadikan pegangan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Di sini ada 12 asas yang akan kita bahas langsung. Asas-asas bimbingan konseling. Pelayan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna aspeksi dan pelaksanaan konselor terhadap kasus. Pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan lainnya. Kaidah-kaidah tersebut didasarkan atas tuntutan keilmuan, layanan di satu segi, dan tuntunan optimalisasi proses penyelenggaraan pelayanan di segi lain, yaitu dari segi suasana konseling yang ditandai oleh adanya kehangatan, pemahaman, penerimaan, kebebasan, dan keterbukaan serta sumber daya yang perlu diaktifkan. Dalam penyelenggaraan bimbingan konseling ini, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas bimbingan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan ini. Di sini ada 12 asas, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas keterkinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpanduan, asas asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan yang terakhir yaitu asas Tutwuri Handayani. Di sini saya akan membahas tentang 6 asas, yaitu dari asas kerahasiaan sampai dengan asas kegiatan. Untuk seterusnya, untuk asas kedinamisan sampai asas Tutwuri Handayani nanti akan diteruskan oleh partner saya yaitu Mbak Novi Arianti. Oke, kita bahas saja langsung untuk yang pertama, yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yaitu menuntun kerahasiaannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi saran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Sebagaimana telah kita ketahui di sini bahwa dalam kegiatan bimbingan dan konseling kadang-kadang konseli harus menyampaikan hal-hal yang sangat pribadi kepada konselor. Oleh karena itu, konselor harus menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari konselinya. Sebagai konselor, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tersebut, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara atau konseling, karena hubungan menolong dalam bimbingan dan konseling hanya dapat
berlangsung dengan baik jika data informasi yang dipercayakan kepada konselor atau guru pembimbing dapat dijamin kerahasiaannya. Asas ini bisa dikatakan sebagai asas kunci dalam kegiatan pelayanan bimbingan konseling, karena dengan adanya asas kerahasiaan ini dapat menimbulkan rasa aman dan dalam diri konseling. Berdasarkan apa yang dikemukakan di asas, maka apa yang terjadi pada pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseling, baik itu isi pembicaraan ataupun sikap konseling, kerahasiaan perlu dihargai dan dijaga dengan baik. Contoh asas kerahasiaan, ada seorang konseling yang menceritakan kepada konselornya bahwa seorang konseling itu memiliki penyakit HIV yang didapatnya sejak lama, maka seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseling tidak diketahui orang banyak atau khalayak ramai, karena kalau memang itu diketahui oleh khalayak ramai, itu sangat berpengaruh pada kepribadiannya. Yang berikutnya itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas BK yang menghendaki adanya kesukaan atau kesukarelaan peserta didik mengikuti atau menjalankan layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Telah dikemukakan bahwa bimbingan merupakan proses membantu individu. Perkataan membantu di sini mengandung arti bahwa bimbingan bukan merupakan suatu paksaan, akan tetapi merupakan suatu binaan. Jadi untuk bimbingan konseling ini bukan kita yang mengatur, kita harus mengikuti prosedur-prosedur, tetapi memang di mana yang membutuhkan bimbingan konseling itulah yang memang atas kesukarelaan sendiri mengikuti bimbingan konseling tersebut. Oleh karena itu, dalam kegiatan bimbingan konseling diperlukan adanya kerjasama yang demokratis antar konselor dan guru pembimbing yang dengan konselingnya. Kerjasama akan terjalin bila mana konselor dapat sukarela menceritakan serta menjelaskan masalah yang dialami kepada konselor. Jadi di sini apabila seseorang sudah mulai meniatkan diri untuk berkonsultasi atau apapun, berarti si konselor ini sudah mulai bisa membuka atau berlapang dada untuk menceritakan secara detail apa yang memang dialaminya. Dari contoh asas kesukarelaan ini, ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk sekolah dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Ini sering banget terjadi di sekolah-sekolahan. Kadang ada memang siswa atau peserta didik yang memang jarang masuk ke mata pelajaran tersebut karena memang ada beberapa alasan-alasan. Kadang memang apalagi untuk mata pelajaran biasanya lebih ke matematika atau mata-mata pelajaran yang memang bukan mata pelajaran umum. Jadi kadang-kadang peserta didik malas untuk mengikuti mata pelajaran tersebut, apalagi untuk matematika, bahasa Inggris itu terkenal dengan guru yang killer gitu. Jadi guru-guru yang susah, makanya mahasiswa peserta didik juga enggan untuk mengikutinya gitu. Tentunya sebagai guru, konselor harusnya bisa mengubah sikap atau perilaku konselingnya agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan mengembangkannya. Mungkin ini kalau seperti ini kita mungkin bisa dikatakan ini adalah tugas konseling, tapi juga menjadi tugas sebagai guru mata pelajaran juga, bagaimana kita memindset pikiran peserta didik untuk menyukai pelajaran yang memang kita pegang, atau membuang pikiran-pikiran kalau memang pelajaran-pelajaran matematika segala macam itu bukan pelajaran yang membuat pusing segala macam gitu. Jadi tugas seorang guru sekarang bukan hanya untuk memberikan materi, tapi kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada peserta didik agar peserta didik mulai menyukai dengan pelajaran apa yang kita pegang saat ini gitu. Yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar peserta didik menjadi
sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Di sini untuk contoh asas keterbukaan yaitu ada seorang konseling yang memiliki sifat tertutup sebagai konselor. Kita harus dapat mengubah konseli untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalah. Menurut saya untuk ini adalah PR terberat untuk seorang konselor, karena memang untuk ini saya sebut masalah asas keterbukaan ini terkait dengan kepribadian seseorang, karena kepribadian seseorang itu kadang berbeda-beda. Ada orang yang memang lebih suka untuk menceritakan masalah-masalah kehidupannya, karena merasa keterbukaan kita apabila kita sharing, kita menceritakan segala sesuatunya, itu membuat perasaan lebih nyaman, kita lebih plong, tidak terbebani. Tapi ada juga yang memang individu yang beliau ini merasa lebih nyaman kalau memang segala sesuatu itu menjadi menjadi beban tersendiri gitu. Jadi dipendam sendiri tanpa menceritakan ke siapapun. Di situ memang kepribadian seseorang beda-beda, bagaimana seseorang itu menyikapi suatu masalah. Yang berikutnya itu asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas bimbingan yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling ialah permasalahan terjadi dalam kondisi masa sekarang. Layanan yang berkenan dengan masa depan atau masa lampau dilihat dampak atau kekinian dengan kondisi yang ada dan apa yang dapat diperbuat sekarang. Pada umumnya pelayanan bimbingan konseling bertitik tolak dari masalah yang dirasakan konseling pada saat ini atau sekarang. Namun pada dasarnya pelayanan bimbingan dan konseling itu bimbingan konseling itu sendiri menjangkau dimensi atau lebih luas, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi oleh konseling bersumber dari rasa penyesalannya terhadap apa yang terjadi di masa lalu dan kekhawatiran dalam menghadapi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, sehingga ia lupa dengan apa yang harus dan dapat yang dikerjakan pada saat ini gitu. Kadang memang ada seseorang juga yang di masa lalunya itu merasa ada kegagalan dalam pengambilan keputusan atau apapun, sehingga untuk beliau ini untuk menjalani hari-harinya atau menjalani untuk masa depannya lebih hati-hati atau lebih was-was dalam menjalani kehidupan, sehingga mengkhawatirkan itulah apa yang akan kita hadapi untuk berikutnya. Jadi tidak mengikuti secara alur yang memang ada, jadi lebih was-was gitu. Di sini contohnya itu konselor tidak banyak fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus memantau perkembangan konseling baik fisik dan psikisnya. Ya, karena memang untuk di sini untuk yang pernah merasakan masa lalunya kurang baik atau bisa dikatakan masa lalunya kelam, kalau anak-anak muda sekarang mengatakan begitu, kadang juga sampai bisa mengganggu dari kondisi fisik apalagi untuk psikisnya. Apabila sudah mencakup dengan fisik dan psikisnya, itu harus kita harus lebih fokus lagi untuk memperhatikan perkembangannya, karena kita tidak tahu seberapa besar perkembangan, akankah lebih baik atau kadang justru lebih buruk gitu. Untuk asas kemandirian yaitu asas bimbingan konseling menunjuk pada tujuan umum, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang lebih mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan dan mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri gitu. Jadi di sini asas kemandirian itu lebih terfokus, mungkin bisa kita katakan membangun rasa percaya diri agar peserta didik ini bisa melakukan aktivitas sesuai dengan
apa yang dia punya tanpa harus mengikuti individu lain, karena kita sebagai individu manusia atau apapun itu, kita akan lebih nyaman apabila kita berjalan sesuai dengan kepribadian atau sikap kita. Tapi memang kita juga harus tidak bisa selalu berpandangan pada kepribadian kita. Kita juga harus bisa menyeimbangkan. Paling enggak di sini kemandirian itu di sini akan mengenal dan menerima diri sendiri dengan lingkungan. Jadi kita harus bisa kita bisa melihat kondisi lingkungan kita sedang dengan siapa atau di mana. Jadi kita bisa bersikap sesuai dengan lingkungan yang ada. Salah satu tujuan pemberian layanan bimbingan konseling adalah agar konselor berusaha menghidupkan kemandirian di dalam diri konseli. Ciri-ciri kemandirian tersebut yaitu adalah mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Di sini untuk contoh asas kemandirian itu adalah di sini ada seorang konseli yang mencatat fisik datang dari kita menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meluruskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseli tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungannya dan mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri yang mandiri. Yang berikutnya itu asas kegiatan. Asas ini asas bimbingan konseling yang menghendaki agar peserta didik menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan konseling. Dalam proses pelayanan bimbingan konseling ini kadang-kadang konselor memberikan beberapa tugas dan kegiatan pada konselornya. Dalam hal ini, konseling harus mampu melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka mencapai tujuan bimbingan dan konselingnya. Asas ini merujuk pada konseling multidimensional yang tidak hanya mengandalkan transaksi perbakan antara klien dan konselor dalam selenggara, yaitu klien aktif menjalani proses konseling dan aktif pula menerapkan hasil-hasil konselor. Contoh dari asas kegiatan ini adalah seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek maupun mos mahasiswa baru agar konseli peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi mos, masa orientasi siswa, itu memang sangat penting karena di sini kita di situ kita memperkenalkan lingkungan, kita saling membaur satu sama lain. Disitulah dikatakan masa orientasi. Jadi kita masa beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu. Mungkin dari saya cukup. Untuk berikutnya dari asas kedinamisan sampai terakhir akan diteruskan oleh Mbak Nopi. Di sini saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.